Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab sebuah pertanyaan petani bicara tentang pemupukan kelapa sawit. Pertanyaannya adalah, Pak Pendi, kenapa harus dolomit dulu untuk dilakukan pemupukan di lahan kelapa sawit sebelum melakukan pemupukan yang lain? Bahwa kita tahu sendiri bahwa dolomit merupakan sebuah bahan tambang, artinya bahwa pupuk yang berasal dari bahan tambang, dari batuan kapur, yang mana bahwa dolomit ini adalah batuan kapur yang digerus, yang diambil, digerus, kemudian diayak. Setelah diayak memenuhi standar kualitas dari berapa mesnya, maka tinggal di packing, dijual. Sehingga reaksinya itu cukup lama karena memang berbahan dasar batuan asli yang digerus saja. Kemudian bahwa di dalam kandungan dolomit ini adalah kalsium, magnesium, karbonat, yang artinya bahwa di dalamnya selain mengandung CaO ataupun kalsium oksida untuk memberikan reaksi ke kenetralan dari tanah kita, karena memang rata-rata tanah kita adalah relatif asam, sehingga dengan penambahan dolomit kita berharap supaya bahwa tanah kita di dalam mekanisme budidaya kelapa sawit ini adalah cenderung netral. Dengan tujuan dasarnya dari untuk netralisasi tanah ini adalah bagaimana serapan unsur hara yang diberikan, yang dilakukan oleh tanaman kelapa sawit semakin efektif dan efisien. Karena dengan pH yang drop, artinya bahwa pH yang rendah, maka biasanya unsur hara tidak tersedia atau tidak bisa digunakan oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga dengan adanya dolomit di permulaan, kita berharap pH di daerah perakaran kita menjadi relatif lebih cenderung ke netral, supaya mudah terjadi peresapan unsur hara dari pupuk yang diberikan di kemudian harinya. Itu adalah alasan yang pertama, karena sekali lagi dolomit mengandung gugus kalsium oksida yang akan memberikan reaksi menaikkan pH tanah untuk menjadi agak netral ataupun netral. Karena kita tahu sendiri bahwa tanah di Indonesia relatif asam, dan kita ya berharap bahwa pH-nya lebih daripada 5,5 pastinya, supaya unsur hara itu dalam kondisi yang tersedia bagi tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan. Kemudian yang kedua, bahwa kalsium, magnesium, karbonat ini atau dolomit ini adalah kita gunakan juga sebagai bahan sumber dari magnesium yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Seandainya bahwa beda ceritanya ketika dolomit ini sumber magnesiumnya diganti dengan kiserin. Karena bahwa dolomit ini sekali lagi reaksinya cukup lama. Reaksi untuk bisa menetralisasi pH tanah, untuk menaikkan pH tanah juga cukup lama. Kemudian bahwa magnesiumnya untuk terurai menjadi Mg2+ juga cukup lama. Sehingga inilah alasan kenapa bahwa pemupukan dolomit dilakukan dulu sebelum pemupukan yang lain. Itu adalah tujuan awalnya. Dan di beberapa vlog The Brondol kita udah bahas secara karakteristik dolomit ini, karena dolomit sekali lagi reaksinya lama karena terbuat dari batuan bahan tambang kita gitu. Jadi memang pemberiannya. Kemudian saran yang selanjutnya adalah bagaimana sih Pak Pendi pemberiannya? Ada juga yang bertanya juga, bagaimana pemberiannya? Sebisa mungkin bahwa dolomit kita sebar merata di piringan dengan diameter yang tidak sama dengan pupuk dengan senyawa garam. Misalnya kalau bisa adalah kita tebarkan lebar, sehingga bahwa terjadi perataan kenaikan pH yang cukup signifikan hampir di seluruhnya. Kemudian kalau bisa ketika berdekatan, khususnya di tanaman yang belum menghasilkan, ada juga di dalam sebuah rekomendasi pada bulan yang sama kita memupukkan, ada dolomit, kemudian ada urea, ada kasel, maka sebaiknya di tanaman yang belum menghasilkan dolomit agak dipisahkan. Jadi pemberiannya itu adalah diameternya agak keluar. Sementara kalau di tanaman yang belum menghasilkan yang masih kecil di sini, maka cenderungannya yang berbahan garam adalah mendekatkan di sini. Karena sekali lagi bahwa di dalam gerakan akar juga mendekati unsur hara, ini yang paling penting. Dan Pak Pendi, apakah di gambut juga kalau sudah diberikan dolomit, apakah perlu diberikan kapur pertanian? Jawabannya adalah tidak sebenarnya. Ketika gambut itu adalah sudah mengalami kematangan yang sempurna, tidak dalam kondisi jaringan yang jaringan mentah di gambut itu sendiri, maka sebenarnya pemberian dolomit secara teratur yang diberikan di gambut juga pasti akan meningkatkan pH gambut itu sendiri, sehingga peresapan ataupun penyerapan unsur hara juga pasti akan berjalan dengan sangat baik.
Lah, Pak Pendi, bagaimana kalau Pak Pendi nerangkan kalau namanya kaptan atau kapur pertanian atau yang dikenal kalsit dengan rumus kimia kalsium karbonat, bisa nggak digunakan di tanaman kita? Jawabannya adalah bisa saja, namun bahwa sekali lagi kalsium karbonat gugusnya cuma ada CaO saja. Yang tujuan dasar dari kapur pertanian ini tidak lain adalah untuk meningkatkan pH tanah, bukan sebagai penambah unsur hara. Penambah unsur hara kalau bedanya dolomit sama kapur pertanian, dolomit ada magnesiumnya sehingga ketika dia bereaksi menghasilkan kenaikan pH yang cukup signifikan dan juga meningkatkan kadar magnesium yang ada di tanah kita. Sekali lagi bahwa kekurangan magnesium pada tanaman kita juga akan sangat berpengaruh karena bahwa magnesium adalah salah satu penyusun klorofil. Maka sering sekali pemberian masyarakat yang tidak memberikan magnesium, maka daun bawahnya juga akan mengalami penguningan yang signifikan karena memang kekurangan magnesium. Lah, bedanya ketika dilakukan pemupukan kapur pertanian adalah seperti ini. Ketika lahan gambut kita masih mentah, tanaman belum ditanam ataupun misalnya masih lahan kita berharap kenaikan pH yang signifikan, maka jawabannya menggunakan kapur pertanian. Karena kapur pertanian ini sekali lagi kadar kalsium oksidanya atau CaO ini lebih dari sekitar 85%, sehingga sangat signifikan sekali untuk menaikkan pH tanah di lahan kita. Khususnya misalnya di gambut atau yang tanah-tanah lainnya yang bereaksi asam sehingga terjadi kenaikan pH sehingga tanaman-tanaman yang misalnya kita mau nanam kacangan bisa dan sebagainya bisa. Ini perlu dicatat juga, tidak semuanya harus menggunakan kapur pertanian. Lah, kalau sudah menggunakan kapur pertanian bisa nggak Pak Pendi? Apakah kita nggak pakai dolomit? Lah, pertanyaannya sumber magnesiumnya dari mana? Karena tanaman ini membutuhkan magnesium dalam jumlah yang cukup besar. Sekali lagi, urutan kebutuhan tanaman yang sudah menghasilkan kalium dulu yang pertama. Kedua nitrogen, ketiga fosfor, keempat magnesium. Ini juga perlu dicatat. Sehingga bahwa kadang-kadang kita menggunakan NPK, misalnya 13, 8, 27, 4, hanya 4% saja MgO atau magnesium oksidanya, maka perlu ada tambahan lain, yaitu adalah misalnya sebelum NPK kita dolomit dulu sebulan sebelum NPK, karena bahwa kita berharap bahwa magnesiumnya ada tambahannya 4% MgO, sementara di kiserit saja kandungannya luar biasa besar kiserit untuk kadar magnesium oksidanya, sementara di dolomit kadar misalnya magnesium oksidanya sekitar 28%, kan sangat signifikan sekali untuk menambahkan kadar magnesiumnya. Karena kekurangan magnesium pada tanaman kelapa sawit bisa berakibat fatal. Ketidaksempurnaan fotosintesis pasti akan berpengaruh terhadap kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara. Itu sih yang dapat saya jelaskan. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa syarat, kesehatan yang selalu melindungi kita semuanya, dan salam hangat bagi keluarga di rumah, dan semoga rezeki yang halal dilancarkan oleh Allah yang maha segalanya untuk kita semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.